Shalom, saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Saudara, sejak hari Sabtu 12 April 2025 selama 1 minggu orang Yahudi merayakan Paskah. Nah, Paskah yang dimaksud dalam Alkitab merujuk pada Keluaran 12. Diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah tentang perayaan Paskah. Nah, Bapak Ibu semua, kita orang Kristen sudah banyak yang tahu tentang Yesus sebagai domba Paskah itu. Yesus sebagai domba yang disembelih, yang menjadi korban bagi umat manusia. Tetapi tahukah Anda bahwa ada yang lebih spesifik lagi, yakni tentang darah perjanjian. Nah, itulah yang ingin Fakta Israel bahas malam hari ini. Bapak Ibu semua, kita lihat di Keluaran 12, kita baca dari ayat yang ke-7. Di sini ditulis, kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Jadi, anak domba yang disembelih, darahnya itu dipakai dioleskan ke tiang rumah setiap orang Israel untuk menandai ketika malaikat datang melihat darah tersebut, maka malaikat tidak akan membunuh anak sulung yang ada di dalam rumah. Kalau kita ingat, darah itu warnanya memang merah. Tetapi darah hewan itu sebetulnya warnanya merah kegelapan ya, bukan merah terang. Jadi ketika dioleskan ke tiang rumah pada malam hari sesungguhnya tidak kelihatan. Tetapi malaikat tetap bisa membedakan mana rumah yang ada darahnya dan mana rumah yang tidak diolesi oleh darah. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu semua, ini memang sebuah pernyataan penting bahwa kenapa ada salib, mengapa ada korban domba, mengapa darah Yesus yang sangat berharga itu harus tertumpah. Nah, kalau kita lihat di sini dikatakan di ayat dari Keluaran 12 ayat 13, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku, ini akunya adalah Tuhan, huruf besar, apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Tanda darah menjadi pembawa keselamatan. Tanda darah adalah pembeda antara bangsa Israel dan orang Mesir. Dan kita juga, Bapak Ibu semua, ketika kita menerima darah Yesus, menerima darah perjanjian, maka kita dibedakan dari mereka yang tidak percaya kepada Yesus. Nah, Bapak Ibu semua, darah perjanjian dibicarakan oleh Tuhan Yesus ketika makan malam Paskah bersama dengan murid-murid. Di Matius 26 ayat 26 dikatakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Ayat 27, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua ini dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bapak Ibu, darah Yesus yang ditumpahkan 2000 tahun lalu adalah darah perjanjian. Darah yang mengikat kita, orang percaya Yesus, dengan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach itu sendiri. Nah,
Tetapi kalau kita lihat lagi kembali ke perjanjian lama, bukan hanya orang Kristen yang punya darah perjanjian, Bapak Ibu. Bangsa Israel juga. Ayatnya di mana? Kita lihat di Keluaran 24. Perikopnya adalah upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Nah, kita baca di ayat yang ke-8. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Artinya Bapak Ibu semua, darah perjanjian semula adalah perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel yang ditandai dengan darah. Bapak Ibu semua, kita bisa lihat di Ibrani 9 ayat 15. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Darah Yesus adalah darah perjanjian yang mengantarkan kita, bangsa-bangsa ini, pada perjanjian yang sama dengan perjanjian dengan Israel, antara Tuhan dengan Israel. Bedanya adalah kita masuk bukan dengan darah hewan, tetapi dengan darah Yesus yang sangat berharga. Kalau Bapak Ibu bisa membaca seluruh Ibrani 9. Dan di sini juga kita bisa lihat bahwa ditegaskan oleh penulis Ibrani di ayat 20, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Elohim bagi kamu. Darah Kristus adalah yang membuat kita masuk ke dalam satu perjanjian sebagaimana bangsa Israel dengan Tuhan. Dan seperti ketika Tuhan melewati pintu-pintu rumah orang Mesir dan pintu-pintu rumah orang Israel yang ditandai dengan darah. Begitulah cara Tuhan melihat kita. Apakah kita ada darah Yesus atau tidak? Tandanya bahwa kita menerima darah Yesus adalah ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Kita menghargai tubuh dan darah Yesus. Dan ingat, kata Tuhan Yesus sendiri, itulah darah perjanjian. 1 Korintus 11 ayat 25, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Salam damai dari Fakta Israel, Am Yisrael Hai, bangsa Israel hidup.